Demelza Anggina dari Universitas Siang Kuala, Angkatan 2, sedang melaksanakan uji kinerja di SMPN 2 Senayang Rejai pada hari Senin tanggal 23 November 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Semoga kita pada hari ini diberi kesehatan untuk mengikuti pembelajaran kita secara daring. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh anak Ibu Juliandra. Silakan Juliandra. Ya Bu, sebelum memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada anak Ibu Juliandra. Semoga hari ini kita belajar diberkahi sama Tuhan Yang Maha Esa. Nah, siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Si Mira dan si Tia, Bu. Kenapa dia tidak hadir, teman kalian? Si Mira sakit. Kalau Tia mungkin sinyal di tempat mereka hilang. Nggak ada, Bu. Oh, ada. Ya, kita doakan kalau teman kalian yang sakit, kita doakan supaya lekas sembuh, dan teman kalian yang tidak ada sinyal, yang tidak bisa bergabung dalam pembelajaran daring ini, semoga minggu depan bisa mengikuti pembelajaran kita secara daring ini. Nah, kita masih masa pandemi dan di sini harus tetap menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Harus tetap semangat, harus tetap kuat dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Jaga protokol kesehatan dan keluar bila ada perlu saja. Terus anak-anak Ibu di sini harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita secara daring. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah sarapan, karena itu yang penting. Pagi-pagi itu harus sarapan sebelum memulaikan aktivitas yang baru. Siapa yang ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Saya, Bu. Ya, Ila. Apa pelajaran kita minggu yang lalu, Ila? Tentang arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa. Ya, benar sekali. Tentang arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa. Setelah dirumuskan, ditetapkan bahwa Undang-Undang Dasar itu sangat penting bagi bangsa Indonesia. Karena Undang-Undang Dasar itu merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Dan kita kaitkan dengan sekarang, siapakah tokoh-tokoh di belakang dalam pembuatan Undang-Undang Dasar itu? Sekarang kita pelajari dalam bab berikut ini. Masih tetap bab 3 mengenai perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar. Tuh, peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu pelajaran kita pada hari ini. Yang tujuan pembelajarannya adalah menganalisis dan menyajikan hasil analisis peran tokoh para pendiri negara dalam merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi anak-anak Ibu supaya bisa menganalisis dan menyajikan hasil analisis mengenai peran tokoh. Sebelumnya kita simak video berikut ini ya. Para pembelajar, marilah kita mulai membahas peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tokoh yang pertama adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, beliau sebagai Ketua BPUPKI. Seperti yang kita ketahui, badan ini bertugas mempersiapkan rancangan Undang-Undang Dasar.
Sebagai ketua, beliau berperan dalam membentuk panitia yang bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar. Adapun nilai semangat yang beliau tampilkan pada peristiwa di atas adalah semangat kepemimpinan dalam mengarahkan seluruh anggota BPUPKI untuk bekerja bersama sehingga menghasilkan rancangan dasar negara dan undang-undang dasar yang penting dalam persiapan menyambut kemerdekaan Indonesia. Tokoh berikutnya adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno terpilih menjadi ketua panitia perancang Undang-Undang Dasar yang bertugas merancang Undang-Undang Dasar. Selanjutnya sebagai ketua, beliau membentuk lagi panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar untuk merancang pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Dalam kepanitiaan tersebut, Insinyur Soekarno dan para anggota berupaya sekuat tenaga menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar yang sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia melalui perwakilan beberapa daerah di BPUPKI. Nilai semangat yang ditampilkan Insinyur Soekarno adalah kepemimpinan, nasionalisme, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, dan semangat untuk menjadi bangsa yang merdeka. Pernyataan Indonesia Merdeka menjadi salah satu bagian laporan sebagai ketua dalam persidangan BPUPKI. Marilah kita lanjutkan dengan tokoh ketiga, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau dipercaya sebagai ketua panitia ekonomi dan keuangan. Berbekal ilmu yang diperolehnya selama kuliah ekonomi di negeri Belanda, Dr. Andes Muhammad Hatta dan anggota dalam panitia tersebut telah berperan dalam merumuskan ketentuan pasal-pasal tentang landasan pokok ekonomi dan keuangan negara Indonesia. Salah satu hasil kerjanya adalah pasal 33 ayat 1-3. Pada saat Insinyur Soekarno menyampaikan laporan rancangan Undang-Undang Dasar, Dr. Andes Muhammad Hatta juga memberikan tanggapan. Nilai semangat yang dapat diteladani pada diri tokoh di atas adalah kecerdasan, ketelitian, dan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Maria Ulfa Santoso. Beliau adalah salah satu anggota BPUPKI dari kalangan perempuan. Dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, beliau termasuk sebagai anggota panitia perancang Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan tugasnya, beliau berperan dalam mengusulkan agar hak-hak dasar masuk dalam Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar. Misalnya, hak yang termuat dalam pasal 27. Nilai semangat yang ditunjukkan beliau adalah semangat memperjuangkan kepentingan rakyat yang layak dilindungi negara. Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim adalah salah satu tokoh organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama atau NU dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dia berperan dalam membawa aspirasi umat Islam agar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar. Meskipun demikian, kepentingan umat beragama lain tetap tertampung melalui landasan ketuhanan yang Maha Esa. Beliau menunjukkan nilai semangat religius, yaitu menampilkan sifat keagamaan sebagai sosok muslim yang taat, serta semangat menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Para pembelajar, ada banyak lagi tokoh-tokoh anggota BPUPKI yang berperan dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal itu menjadi bagian dari tugas kalian untuk mencari peran dari tokoh-tokoh tersebut. Selain nilai semangat yang diungkapkan dalam pembahasan tiap tokoh, ada banyak nilai semangat yang telah ditunjukkan para tokoh. Di antaranya, yang pertama, peran serta para tokoh dalam peristiwa bersejarah tersebut merupakan cerminan semangat kecintaan pada bangsa dan negara. Yang kedua, proses persidangan diliputi semangat musyawarah mufakat sebagai kepribadian bangsa dalam pengambilan keputusan. Ketiga, pandangan dan pemikiran mereka menunjukkan semangat anti penjajahan. Keempat, semangat menghargai perbedaan pendapat yang timbul selama persidangan. Yang kelima, semangat kebersamaan, persatuan, dan kesatuan, serta semangat-semangat lainnya yang perlu kalian kaji lebih jauh. Berikutnya mari kita bahas upaya meneladani semangat tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada beberapa upaya untuk meneladani semangat tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya, pertama, semangat religius, misalnya dengan membiasakan berdoa sebelum dan setelah melakukan sesuatu. Dua, semangat rela berkorban untuk kepentingan bersama, misalnya meluangkan waktu dan tenaga untuk bekerja bersama menjaga kebersihan kelas. 3. Semangat nasionalisme atau kebangsaan dengan bersemangat mewujudkan prestasi demi kehormatan bangsa dan negara. Keempat, semangat persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan tidak membuat dan atau menyebarkan berita bohong atau hoax. Dan yang kelima, semangat kepemimpinan dengan membiasakan berperilaku adil. Setelah tadi memperhatikan video tadi, kira-kira tuh videonya sangat bagus sekali. Nah, yang udah Ibu share di linknya sudah Ibu share di grup kalian. Jadi kalian bisa mengulang kembali atau melihat-lihat kembali
mengenai peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Ternyata salah satunya ada wanita sebagai perumus Undang-Undang Dasar 1945. Ibu jelaskan sedikit, Ibu tambahkan dari sedikit video tadi tersebut. Semua tokoh yang menjadi anggota BPUPKI memiliki peran yang sangat besar dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dan para tokoh tersebut merupakan putra terbaik bangsa yang dipilih dalam kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Dan mereka semua menjadi wakil bangsa Indonesia yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Jadi para tokoh tersebut orang-orang terpilih dari bangsa Indonesia. Nah, orang-orang terpilihnya ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Dr. Rajiman Widoyo Diningrat, Dr. Randes Muhammad Yamin, Profesor Dr. R. Supomo, Mr. Ahmad Subarjo. Nah, Ibu ada sedikit membahas di sini. Nah, itu gambar-gambar para tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu gambar siapa yang pertama? Insinyur Insinyur Soekarno. Soekarno, Bu. Ya, benar sekali Insinyur Soekarno. Orangnya sangat ganteng sekali. Dia adalah salah satu tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai ketua perancang Undang-Undang Dasar dengan anggotanya 19 orang. Dan sebagai ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, nih, tokoh berikutnya. Profesor Dr. Mr. Supomo. Itu dia. Sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dan sebagai anggota tim penghalus bahasa Undang-Undang Dasar. Karena ada beberapa bagian dari Undang-Undang Dasar itu diubah. Ya, pelajaran kita ada yang minggu yang lalu juga tahu bagian-bagian mana yang diubah dari Undang-Undang Dasar. Nah, terus di sini ada nih Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini sebagai Ketua Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian untuk negara Indonesia. Jadi dia kalau sekarang namanya Menteri Keuangan. Nah, dia merancang keuangan dan perekonomian. Di sini ada Profesor Mr. R. Ahmad Subarjo. Nah, dikenal sebagai konseptor atau pengonsep naskah teks proklamasi dan pembukaan UUD 1945. Nah, di sini ada lagi Dr. KRT Rajitma Widoyo Diningrat. Nah, ini ada Ketua BPUPKI. Sebagai Ketua BPUPKI, dia melaksanakan dalam perumusan dasar negara. Kalau yang Ketua PPKI-nya, yakni Soekarno dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini ada lagi Abi Kusno Cokro Kusumo. Nah, ini kalau ada cokro-cokronya ini orang Jowo biasanya. Tuh, dieja dengan Abi Kusno Cokro Suyoso. Lahir di kota Karanganyar, Kebumen tahun 1897. Meninggal pada tahun 1968. Dia adalah merupakan anggota Panitia 9 yang merancang pembukaan UUD 1945 yang sekarang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Nih, Mr. A.A. Maramis, seorang tokoh dalam Panitia 5 yang ditugaskan pemerintah untuk merumuskan Pancasila. Nah, merupakan pendiri bangsa bersama Bung Karno dan Bung Hatta dalam merumuskan dasar negara termasuk merumuskan nilai-nilai Pancasila. Setelah Pancasila dirumuskan ada nilai-nilainya, Bu, ada butir-butir dari Pancasila juga ada. Terus tadi di video tadi nilai semangat sang tokoh perlu diteladani dan diikuti. Rela berkorban demi bangsa, mementingkan kepentingan umum, nasionalisme bangsa yang tinggi, pantang menyerah, musyawarah dan mufakat, menghormati satu sama lain, pemberani. Kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita yang sehari-hari, bahwa dari nilai semangat tokoh ini ada dalam kehidupan kita. Contohnya yang ada di sekolah, nilai religius. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Nah, terus rela berkorban kalau di sekolah seperti kita sama teman, ya. Rela berkorban dengan meminjamkan mungkin pensil, pena kepada teman. Terus musyawarah untuk mufakat.
Kalau di sekolah, kita mungkin ada dengan nama rapat OSIS, musyawarah untuk mencari kata mufakat. Dah, setelah anak ibu mendengar dan menyimak video dan tadi beberapa PowerPoint yang ibu tampilkan, ada anak ibu yang ingin bertanya? Gimana anak ibu? Ada yang ingin bertanya tadi setelah tampilan video? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada yang ingin bertanya. Jadi kita lanjutkan lagi ke dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD. Minggu yang lalu Ibu sudah share link LKPD. Sudah ada yang mendownloadnya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Coba tunjukkan sama Ibu. Mana? Ibu. Oke. Terima kasih. Bagus sekali sudah mendownload LKPD kita dan kita di sini mengerjakan LKPD tersebut dengan petunjuk pelaksanaan tugasnya sebagai berikut. Bentuklah kelompok 3-4 orang bersama temanmu. Boleh kalian ambil kelompok kalian yang minggu yang lalu atau kalian ubah dengan kelompok yang baru. Boleh. Nah, terus tadi simak video tadi yang sudah Ibu bagikan di link kalian. Terus pilihlah salah satu tokoh perumus UUD 1945 di atas. Jadi yang perlu kalian identifikasi adalah biografi dari salah satu tokoh perumus tersebut, terus perannya dalam perumusan, serta nilai semangat dari sang tokoh. Itu yang kalian perlu identifikasi secara berkelompok. Ya. Setelah nanti kalian identifikasi, kalian kerjasama di dalam kelompok. Bu, gimana kerjasamanya dalam kelompok? Kita kerjasama dalam kelompoknya melalui grup WA yang telah Ibu buat di dalam WA tersebut. Jadi kita di situ ada juga Ibu. Jadi kita situ bekerja sama untuk menyelesaikan atau Ibu membimbing kalian dalam menyelesaikan tugas kelompok kalian. Kalian boleh bertanya di situ antara teman satu dengan teman yang lainnya. Oke anak ibu? Bisa dimengerti anak ibu? Bu. Oke. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Oke. Bu. Cukup waktu 20 menit untuk kalian kerja kelompok. Insya Allah. Insya Allah Insya Allah. bisa, Bu. Insya Allah mudah-mudahan cukup. Kalian mencari, anak-anak ibu mencari informasinya di internet dan di buku yang telah kalian download buku internet kalian itu, buku digital kalian. Kalian boleh cari di internet, boleh cari di mana saja sumbernya, kalian boleh mencarinya. Dah, nanti setelah 20 menit berikutnya, nanti anak ibu kita ketemu lagi, masuk lagi ke dalam Zoom meeting ini. Ada mengerti anak ibu? Ada, Bu. Nanti, Bu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang tugas LKPD kalian? Tidak ada, Bu. Tidak Tidak, ada. Bu. Oke, sekali lagi ya, kalian perhatikan yang perlu kalian cari, yang identifikasi ada 3. Yang pertama biografi, yang kedua perannya, yang ketiga nilai semangat. Nanti itu kalian sajikan di dalam presentasi kalian di dalam kelompok masing-masing. Nah, Ibu cukupkan sampai di sini, 20 menit kemudian kita ketemu lagi di dalam Zoom meeting ini. Kita dipindah ke dalam grup WhatsApp. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Zoom meeting ini. Gimana tadi kerja kelompoknya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bagus, Bu. Lumayan, Bu. Lumayan. Lumayan, Bu. Ngapa lumayan? Kok lumayan? Juliandra, Yurika, Solihin, kenapa? Ada apa? Tadi Bu nampak lihat di WA kita baik-baik saja atau ada kendalanya anak-anak Ibu? Sinyal susah, Bu. Sinyalnya agak lelet, Bu. Jadi susah. Oke, nggak masalah itu ya. Jadi kalau sinyalnya agak lelet, tapi kan Ibu lihat kerjasama kita di WA itu sangat lancar sekali. Mudah-mudahan sinyal tidak lagi lelet karena cuaca kita memang pada hari ini memang sangat tidak bagus sekali. Tapi alhamdulillah Ibu lihat antusias kalian dalam kerja kelompok itu sangat bagus sekali. Ibu acungin jempol. Dah. Jadi ada yang mau ditanyakan sebelum kita diskusi? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita diskusi?
Tak ada, Bu. Oke, Tidak tak ada, ada. Bu. Jadi, kelompok siapa yang pertama ingin menyajikan? Ayo, kelompok siapa pertama ingin menyajikan? Saya Bu, Oke, Solihin. oke, Solihin. Silakan Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyajikan hasil kelompok kami. Kami mengambil tokoh A.A. Marasmi. Oh, tokoh AA Biografi. Marami. Ya, Bu. Alexander Andries Maramis. Meninggal di Indonesia tahun 1977, sekitar usia 80 tahun. Adalah pejuang kemerdekaan Indonesia. Dia pernah jadi anggota KNIP, anggota BPU PKI, dan Menteri Keuangan pertama Republik Indonesia. Perannya dalam perumusan Undang-Undang 45. Maramis ditunjuk sebagai anggota panitia perancang Undang-Undang Dasar yang ditugaskan untuk membuat perubahan-perubahan tertentu sebelum disetujui oleh semua anggota BPU PKI. Nilai semangat sang tokoh yaitu rela berkorban dengan bangsa dan meningkatkan peningkatan umum. Kepentingan umum. Udah, Bu. Oke, terima kasih kepada anak Ibu Solihin yang telah menyajikan dengan terbata-bata. Mudah-mudahan sinyal di sana bisa lebih bagus lagi. Nah, gimana dengan kelompok lain yang setelah menyimak dari pernyataan atau dari hasil kelompok 1? Gimana kelompok yang lain? Ada yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1? Ada Bu, saya Bu. Nah, silakan Juliandra. Ya, Bu. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Coba kelompok 1 jelaskan contoh nilai semangat sang tokoh dalam kehidupan di sekolah. Nah, tuh pertanyaannya. Dalam di kehidupan sekolah. Sebelum kelompok 1 yang menjawab, apa ada kelompok lain yang bisa menjawab? Tidak Tidak, ada, Bu. Tidak ada. Kelompok siapa? Kelompok 1 yang menjawab. Apa nilai semangat? Unmute. Solihin. Udah, Bu. Silakan. Contoh nilai semangat sang tokoh dalam kehidupan di sekolah. Salah satunya dalam pelaksanaan upacara dengan hikmat, itu berarti udah menunjukkan rasa nasionalisme. Benar sekali. Udah, Bu. Ya, benar sekali. Dengan upacara saja sudah menunjukkan rasa nasionalisme kita. Itu nilai-nilai yang terkandung di dalam bangsa Indonesia. Kalau untuk anak sekolahan dengan upacara khidmat, tidak main-main dengan upacaranya. Ya, ada yang ingin bertanya lagi kelompok yang lain kepada kelompok 1? Tidak, Bu. Oke, kita lanjutkan dengan kelompok berikutnya. Oke, kelompok siapa lagi? Kelompok yang kedua? Kelompok siapa yang berani tampil? Saya, Bu. Oke, silakan. Siapa tuh? Kelompok mana tuh? Kelompok berapa? Oke. Kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menyajikan hasil dari kelompok kami. Kami memilih tokoh yaitu Insinyur Soekarno. Biografinya, Insinyur Soekarno, nama lahir Kusno Sosrodihardjo, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Meninggal di Jakarta, tanggal 21 Juni 1970.
pada umur 69 tahun. Insinyur Soekarno adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 sampai 1966. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri menamainya. Soekarno juga menandatangani surat perintah tanggal 11 Maret 1966, Super Semar yang kontroversial, yang isinya berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Super Semar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah pertanggungjawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat, sementara pada sidang umum keempat tahun 1967, Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada sidang istimewa MPRS pada tahun yang sama dan Soeharto menggantikannya sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Perannya dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 1. Sebagai Ketua Perancang Undang-Undang Dasar Negara Dasar dengan anggota 19 orang. Yang kedua, sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan nilai semangat sang tokoh yaitu nasionalisme bangsa yang tinggi dan pemberani. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Terima kasih kelompok 2, Yurika Nabila telah menyajikan hasil kelompoknya. Gimana dengan kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi atau memberikan masukan? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Baiklah. Tidak ada, Bu. Oke, baik Solihin, tidak ada. Itu dari Insinyur Soekarno. Dia adalah presiden pertama Indonesia, terus berhenti dan digantikan sama Soeharto. Dia adalah tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sekarang kelompok siapa lagi yang ingin tampil? Kelompok berapa lagi yang ingin tampil untuk ketiga? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang lain menyimak ya, kelompok yang lain Kelompok menyimak. saya, Bu. Oke, silakan Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Waalaikumsalam. dari kelompok saya mewakili kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami memilih tokoh Bapak Muhammad Hatta. Biografi. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta lahir dengan nama Muhammad Athar. Populer sebagai Hatta. Lahir di Fort Depok, sekarang Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Hindia Belanda. 12 Agustus 1902 meninggal di Jakarta. 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun. Ia adalah pejuang, negarawan, ekonom, dan wakil presiden Indonesia yang pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peran penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS.
Ia mundur dari jabatan Wakil Presiden pada tahun 1956 karena berselisih paham dengan Soekarno. Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bandar Udara Internasional Gerang, Banten, Bandar Udara Soekarno-Hatta menggunakan namanya sebagai penghormatan terhadap jasanya. Selain nama Muhammad Hatta juga diabadikan di Belanda, yaitu sebagai nama jalan di kawasan perumahan Zuiderpolder dengan nama Muhammad Hatta Sarat. Pada tahun 1920, ia meninggal dan dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Bung Hatta ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional di Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986 melalui Kepres nomor 081 TK-1/1986. Perannya dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai Ketua Panitia Perancangan Keuangan dan Perekonomian. Dan nilai semangat sang tokoh yaitu menghormati satu sama lain. Sekian hasil diskusi kami persembahkan. Terima kasih. Terima kasih untuk anak Ibu Vika. Aduh, semangat sekali. Yang lainnya harus semangat juga, ya, untuk menyimak hasil diskusinya. Itu tadi Bapak Muhammad Hatta, orang Sumatera Barat. Namanya sudah terkenal seperti ada di Bandara Soekarno-Hatta. Namanya juga dikenal dibuat sebagai jalan di Belanda. Jadi beliau adalah salah satu pelopor dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Bagus sekali Vika, terima kasih. Apa ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau memberikan masukan kepada kelompok 3? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, sekarang yang terakhir, kita minta terakhir lagi kelompok yang terakhir. Siapa yang ingin menyajikan kelompok terakhir? Saya, Bu. Oke, kelompok berapa Juliandra? Saya dari kelompok 4 ingin menyajikan hasil kelompok kami. Oke. Kami memilih tokoh Kusno Cokrokusumo. Abikusno Cokrokusumo lahir di kota Karanganyar, Kebumen tahun 1897, meninggal tahun 1968. Perannya dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bapak pendiri kemerdekaan Indonesia, penanda tanganan konstitusi, dan anggota panitia 9 yang merancang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai semangat sang tokoh yaitu pantang menyerah dan musyawarah mufakat. Sekian dari saya dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 4 yang diwakili sama Juliandra. Dia mengambil tokoh, siapa tadi Juliandra? Abikusno Cokrokusumo. Oke, Abikusno Cokrokusumo. Dia mengambil tokoh tersebut. Kelompok lain, ada yang ingin bertanya dan atau ada yang ingin menambahkan dari kelompok 4? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Tidak ada, Bu. Nah, kita beri kesimpulan. Siapa kira-kira dari anak ibu yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita pada hari ini? Saya, Bu. Oke, Aidil, silakan Aidil. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari hasil kelompok hari ini adalah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak terlepas dari peran para tokoh perumus. Para tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menunjukkan semangat yang perlu diteladani, seperti kepemimpinan, religius,
nasionalisme, tanggung jawab, dan lain-lain. Ada beberapa upaya meneladani semangat tokoh. Penimus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, salah satunya dengan tidak membuatkan berita bohong atau hoaks. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Aidil. Mungkin sinyal di situ agak kurang, jadi Ibu masih bisa mendengarkan. Yang lain bagaimana? Masih bisa mendengarkan tadi Aidil? Masih, Bu. Masih bisa, Bu. Oke, masih bisa. Jadi Ibu tambah sedikit kesimpulan dari Aidil bahwa dari diskusi kita kali ini mengenai peran tokoh itu, yakni nilai semangat dia yang sangat tinggi sekali dalam merumuskan dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Jadi untuk anak muda seperti kalian sekarang ini harus bisa meneladani tokoh tersebut. Salah satunya adalah semangat nasionalisme, semangat religius dalam kehidupan kalian sehari-hari. Harus kalian terapkan semangat tersebut. Nah, ada lagi yang ingin bertanya dari diskusi kita kali ini? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Jadi kita tutup diskusi kita kali ini dengan tadi kesimpulan yang Aidil dan Ibu sampaikan. Sangat bagus sekali diskusi kita kali ini. Ibu bangga sama kalian bahwa diskusi kita kali ini berjalan dengan lancar. Nah, ada kendala tadi waktu diskusi di WhatsApp, di WA, ada kendala anak Ibu? Ada, Bu. Apa? Ada atau tidak nih? Tidak, Bu. Alhamdulillah tidak ada kendala. Ya, kalaupun ada kendala diam-diam aja. Jadi kita hari ini semoga semuanya lancar dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, jangan lupa Ibu ingatkan untuk anak-anak Ibu ya untuk mengerjakan evaluasi pembelajaran kita yang linknya sudah Ibu kirim kepada kalian minggu yang lalu. Isi Google Form tersebut karena nanti nilai kalian Ibu ambil dari nilai Google Form tersebut. Isinya hanya 1 kali. Nah, untuk pembelajaran kita yang minggu depan, nah kita sudah bab 1 sudah mempelajari mengenai tentang perumusan, bab 2 mengenai norma, yang ketiga lagi perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar. Nah, bab 3 ini kita sudah 4 kali pertemuan, dan kita terakhir minggu depan kita ulangan. Oke? Oke, anak-anak Ibu? Oke, Bu. Oke, semangat tetap. Ulangannya bagaimana nanti kita di WhatsApp nanti bagaimana ulangan kita secara daring ini, oke? Nah, sekali lagi anak-anak Ibu tetap semangat. Oke, tetap semangat dalam pembelajaran daring ini, tetap jaga kesehatan, tetap berada di rumah kalau tidak ada hal-hal yang penting untuk keluar. Nah, terus kita berkomunikasi melalui WhatsApp group apabila Ananda atau anak Ibu ingin bertanya sama Ibu. Nah, untuk menutup pelajaran kita kali ini, silakan anak Ibu Juliandra. Ya, Bu. Sebelum mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Semoga pembelajaran kita kali ini berkah dan ada manfaatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai jumpa kita minggu depan. Sekali lagi minggu depan kita ulangan harian mengenai bab 3. Ya, Ibu cukupkan sampai di sini. Sekali lagi tetap semangat. Ya, Bu. Nah, tetap semangat dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.